Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Hidayah, asal dari kota Semarang, Jawa Tengah, mahasiswa PJJ UIN Syekh Nurjati Cirebon, akan memaparkan tema tentang pengertian usul tarbiyah menurut bahasa dan istilah serta ruang lingkupnya. Mengapa saya mengambil tema tentang pengertian usul tarbiyah menurut bahasa dan istilah serta ruang lingkupnya? Karena kalau kita mengerti apa itu pengertian secara bahasa dan istilahnya dari usul tarbiyah, maka kita akan lebih memahami sebelum kita melangkah jauh untuk membahas tentang apa itu tarbiyah. Maka kita harus mengerti dulu, maka kita harus memahami dulu tentang pengertian secara bahasa maupun istilah dan ruang lingkup dari usul tarbiyah itu. Baik, pendidikan sangat diperlukan sebagai proses yang mampu membangun potensi manusia menuju kemajuan dalam aspek pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan yang dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Kemajuan ilmu teknologi yang semakin canggih telah menimbulkan berbagai macam perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk perubahan dalam tatanan sosial dan etika serta moral. Di balik kemajuan yang demikian pesat itu, mulai terasa pengaruh yang kurang menggembirakan, yaitu mulai tampak dan terasa menurunnya nilai-nilai luhur agama, adat dan norma sosial yang selama ini sangat diagungkan bangsa Indonesia mulai menurun. Nah, untuk menanggapi hal tersebut adalah salah satu upaya yang dianggap ampuh dalam menanganinya, yakni melalui jalur pendidikan, terutama pendidikan agama yang khususnya pendidikan agama Islam. Sebab pendidikan agama Islam berorientasi pada pembekalan kemampuan intelektual yang tinggi, yang memiliki akhlakul karimah dan akhlak yang baik. Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang baik. Pendidikan haruslah dilihat sebagai bagian yang utuh yang memposisikan guru, materi pelajaran yang diberikan dan proses pendidikan, lingkungan yang ramah, sosial atau masyarakat, ekonomi, budaya lingkungan siswa merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan karakter building siswa menjadi anak yang soleh. Baik, kami akan membahas tentang pengertian usul tarbiyah menurut bahasa dan istilah. Tarbiyah menurut bahasa yaitu bentuk dari jamak yang dapat dijadikan dasar bagi yang lain.
atau bermakna fondasi. Jadi tarbiyah itu adalah maknanya adalah fondasi. Di mana fondasi itu adalah bagian struktur bangunan yang paling bawah yang bisa menopang sebuah bangunan. Bangunan tersebut adalah pendidikan. Jadi tarbiyah di sini artinya adalah pendidikan yang digunakan sebagai dasar atau fondasi yang nantinya akan membangun sebuah karakter yang unggul atau yang berpotensi. Pengertian tarbiyah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu berartinya adalah pendidikan. Dari kata roba yarbu yang bermakna berkembang, robiya yarba yang bermakna tumbuh, dan roba yarbu yang bermakna mendidik atau memelihara. Itu dalam arti bahasa. Dalam istilah, tarbiyah adalah menyampaikan sesuatu untuk mencapai kesempurnaan, di mana untuk penyampaiannya satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan tujuan pembentukannya. Tarbiyah merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu pendidikan Islam untuk mengacu pada proses mengasuh, menimba, mengembangkan, dan menjadikan kematangan bagi suatu objek. Objeknya adalah siswa. Jadi pendidikan itu adalah objeknya adalah siswa atau manusia. Kemudian diperkuat dalam ayat dan hadis yang mengandung identifikasi atau menginspirasi makna daripada tarbiyah. Di antaranya dikutip dari buku pendidikan dalam perspektif Al-Quran oleh Profesor Dr. Haji Abudin Nata, MA. Asal kata tarbiyah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basyarin an yu'tiyahullahul kitab. Ayyu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwwata summa yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Artinya, tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Yang dimaksud adalah kita harus belajar Al-Quran atau belajar ilmu-ilmu yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Itu adalah sumber ilmu-ilmu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu Al-Hadis. Ruang lingkup usul tarbiyah meliputi perbuatan pendidik atau guru, peserta didik atau siswa, dasar dan tujuan pendidikan. Jadi
pendidikan itu harus mempunyai tujuan. Karena kalau pendidikan tidak mempunyai tujuan, maka kita sebagai guru tidak bisa memberikan yang terbaik untuk siswa kita, untuk anak didik kita. Pendidik, materi pendidikan Islam. Jadi, materi pendidikan Islam itu sangat penting untuk menunjang pendidikan, sebuah pendidikan. Metode pendidikan adalah sebuah cara untuk mendidik anak, cara untuk mendidik siswa kita agar siswa kita menjadi anak-anak yang terarah, anak-anak yang menjadi teladan di hari esok. Alat pendidikan, contohnya seperti visual dan auditori, yaitu seperangkat pembelajaran atau alat komunikasi. Evaluasi pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui kadar pemahaman peserta didik. Lingkungan pendidikan, secara umum diketahui bahwa anak-anak dapat menjadi orang yang berdiri secara mandiri di dalam masyarakat. Itu adalah ruang lingkup sebuah pendidikan. Jadi ruang lingkup pendidikan itu ada banyak. Jadi antara satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan. Semua itemnya harus dijalankan, harus saling berkesinambungan. Demikian pemaparan dari pengertian usul tarbiyah menurut bahasa dan istilah serta ruang lingkupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.